Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Maharani Putri dari kelas 12 IPA 3. Dalam video ini, saya akan membahas materi dari evolusi yang dimana ada 3 poin pembahasan yang akan saya bahas. Poin pembahasan pertama yaitu apa itu evolusi. Evolusi merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang terjadi secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Evolusi berasal dari bahasa Latin evolvo yang artinya membentang. Dalam kaidah biologi, evolusi merupakan perubahan sifat-sifat terwariskan, baik secara morfologis maupun fisiologis, pada suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi lainnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama pada evolusi, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Poin pembahasan kedua yaitu adalah teori asal-usul kehidupan, di mana teori pertama itu adalah teori abiogenesis. Pada teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati, sebagaimana begitulah pandangannya pada masa lampau. Orang-orang zaman dahulu berkesimpulan dari fakta yang mereka lihat saja, sebagaimana mereka menganggap ikan dan katak berasal dari lumpur karena kedua makhluk tersebut keluar dari lumpur. Teori kedua yaitu teori biogenesis, di mana teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang lain. Teori ini dikemukakan oleh ilmuwan Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan juga Louis Pasteur. Mereka melakukan pengamatan dan penelitian lebih terencana dan lebih terstruktur. Pada percobaan Francesco Redi, dia memasukkan daging di 2 toples yang berbeda, di toples tertutup dan juga toples terbuka. Setelah lama diamati, daging di toples terbuka membusuk dan juga muncul larva, sedangkan daging di toples tertutup masih terlihat bersih. Redi berkesimpulan bahwa belatung tersebut muncul dari lalat yang masuk dan bertelur di sana. Untuk lebih meyakinkan teorinya, dia memodifikasi toplesnya dengan membuat penutup dari kain kasa, agar udara tetap keluar masuk. Alhasil daging di dalamnya membusuk tapi tidak muncul larva. Francesco Redi membuktikan bahwa larva tidak muncul dari daging, tetapi dari telur lalat. Lanjut ke percobaan Lazzaro Spallanzani. Hampir mirip dengan percobaan Francesco Redi, dia menggunakan air kaldu atau rebusan daging yang dia tempatkan di 2 wadah yang berbeda. Setelah dipanaskan, wadah pertama dia biarkan terbuka dan wadah kedua dia biarkan tertutup. Setelah beberapa hari, kondisi air kaldu pada wadah yang terbuka menjadi keruh dan juga membusuk, sedangkan pada wadah tertutup air kaldunya tetap jernih. Hal ini dikarenakan karena adanya aktivitas mikroorganisme yang berasal dari udara bebas. Lazzaro Spallanzani membuktikan bahwa organisme tidak lahir dari benda mati atau air kaldu, melainkan dari makhluk hidup lain. Lanjut ke percobaan Louis Pasteur. Walaupun percobaan telah dilakukan oleh Redi dan juga Spallanzani, tapi teori abiogenesis tetap berdiri. Hal ini dikarenakan karena pendukung dari teori Spallanzani menolak dan menyangkalnya. Mereka menyatakan bahwa mikroorganisme tidak tumbuh karena tidak ada udara. Menurut mereka, udara merupakan atau berfungsi sebagai penyokong kehidupan. Sampai akhirnya Louis Pasteur, seorang ahli biokimia berkebangsaan Prancis, menyempurnakan teori dari Spallanzani dan juga sekaligus mematahkan teori abiogenesis. Dia memodifikasi toples Spallanzani dengan wadah labu berleher panjang. Leher panjang ini berfungsi untuk sebagai indikator yang memberitahukan bahwa masih ada hubungan antara labu dan juga udara bebas. Masih ada oksigen untuk mikroorganisme hidup. Setelah dipanaskan, air kaldu yang ditempatkan pada wadah labu berleher panjang itu tetap jernih, tetapi pada ujung leher panjangnya terdapat debu dan kotoran, sedangkan pada wadah terbuka mengandung mikroorganisme. Eksperimen ini mematahkan teori abiogenesis dan menciptakan teori baru dengan 3 isi. Pertama, semua makhluk hidup berasal dari telur. Kedua, semua telur berasal dari makhluk hidup. Dan ketiga, semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Lanjut ke pembahasan ketiga dan terakhir, yaitu beberapa petunjuk dari adanya evolusi. Pertama yaitu adalah fosil. Fosil berasal dari bahasa Latin yaitu fodere yang artinya menggali. Fosil didefinisikan sebagai sisa-sisa makhluk hidup yang telah terperangkap dalam permukaan bumi dalam waktu yang sangat lama dan telah membatu. Salah satu fosil yang telah ditemukan yaitu adalah fosil kuda. Fosil ini telah ditemukan hampir di seluruh periode geologi. Kuda diperkirakan telah hidup sejak zaman Osin sekitar 60 juta tahun yang lalu. Petunjuk kedua yaitu homolog dan analog. Struktur morfologi suatu makhluk hidup bisa saja menjadi petunjuk struktur fisik dari nenek moyangnya.
Makhluk hidup yang memiliki persamaan struktur bisa saja berasal dari keturunan yang sama. Jika struktur tubuh memiliki asal-usul yang sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda, maka ini disebut homolog. Sebaliknya, jika struktur tubuh memiliki asal-usul yang berbeda tetapi memiliki organ-organ yang memiliki fungsi yang sama, maka ini disebut analog. Petunjuk ketiga yaitu adalah embriologi perbandingan. Misalnya seperti perkembangan ikan dari awal hingga dewasa, ketika masih dalam bentuk embrio, ikan memiliki bentuk embrio yang sama dengan embrio hewan lainnya. Tetapi ketika dewasa, ikan memiliki bentuk yang berbeda dengan hewan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa ada persamaan nenek moyang pada hewan tersebut. Persamaan embrio itu membuktikan bahwa adanya evolusi. Itulah tadi poin-poin pembahasan materi evolusi yang saya bahas. Apabila ada salah kata atau sekiranya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.